Yerusalem tidak diguncang gempa bumi. Tapi saat jarum jam menunjuk pukul 03 CPD P47 dini hari, tanah di jantung kota itu retak oleh sesuatu yang lebih dalam. Sebuah kenyataan pahit bahwa kekuatan militer super mahal bisa rontok hanya dalam satu malam. Di dalam ruang komando bawah tanah yang katanya rahasia, para jenderal Israel tengah rapat darurat. Tapi rupanya daruratnya cuma di atas kertas. Karena dari langit Iran, sebuah rudal balistik melesat, menembus segala sistem pertahanan, dan mencium kepala Panglima IDF, Letnan Jenderal Eli Barak, tepat saat tangannya masih memegang laporan intelijen. Laporan yang jelas tidak cukup pintar untuk menyelamatkan nyawanya. Iron Dome tidak terdengar, alarm tidak menyala, yang berbunyi cuma dentuman ledakan dan sirene panik. Yang menyaksikan dunia yang tak menyangka, Israel sendiri. Mereka pikir bisa menari di atas bayang rudal. Tapi malam itu, rudalnya tidak cuma datang, rudalnya punya alamat. Serangan dimulai saat matahari bahkan belum berpikir untuk terbit. Pukul 23.7 dini hari, saat sebagian besar warga Yerusalem tertidur, sebuah rapat darurat tengah berlangsung di pusat komando militer IDF. Topiknya, eskalasi di perbatasan utara. Ironisnya saat mereka membahas ancaman itu sendiri sedang meluncur dari langit. Sebuah rudal balistik jarak menengah, kemungkinan diluncurkan dari wilayah Iran, melintasi langit dengan presisi yang membunuh. Iron Dome, sistem pertahanan udara kebanggaan Israel, bahkan tidak sempat berkedip, tidak ada alarm, tidak ada peringatan, hanya suara dentuman yang membelah malam. Rudal itu menghantam ruang rapat utama, tempat para jenderal sedang menyusun skenario perang. Letnan Jenderal Eli Barak tewas seketika, bersama 7 perwira tinggi lainnya. Gedung komando runtuh sebagian. Tim SAR butuh lebih dari 4 jam untuk mengevakuasi tubuh sang panglima. Saat ditemukan, ia masih duduk di kursinya, tangan terkunci pada laporan intelijen. Seseorang bergumam, sayangnya laporan itu tidak bisa memberitahu kalau kepalanya akan disapa dari langit. Kekacauan meledak. Militer langsung memberlakukan status siaga tertinggi. Operasi sweeping diluncurkan, tapi tidak ada yang bisa menyapu rasa malu. Para analis menyebut ini bencana pertahanan terbesar dalam sejarah modern Israel. Selama ini mereka mengklaim bisa tangkal rudal dari manapun. Tapi rupanya, ruang rapat mereka bahkan tak punya pelindung dari ego sendiri. Salah satu analis berseloroh, kalau itu rapat darurat, kenapa tempatnya masih bisa dipetakan dan dihantam? Sebagian publik mengaitkan kejadian ini dengan foto-foto selfie para jenderal di ruang peta yang sempat tersebar di media internal beberapa jam sebelum ledakan. Iran tidak butuh mata-mata. Pagi itu Yerusalem tidak hanya berkabung, ia bingung. Di markas IDF, suasana duka bercampur frustasi. Para prajurit tidak hanya kehilangan panglima, tapi juga kehilangan arah. Kami dilatih untuk mati membela negara, tapi tidak pernah diajarkan cara kehilangan pemimpin di ruang rapat, ujar seorang tentara yang kini dipindah ke garis depan. Ia menambahkan, kalau rapatnya di bunker TikTok, mungkin malah lebih aman. Beberapa jam setelah ledakan, muncul laporan bahwa aktivitas drone asing sempat meningkat di langit Yerusalem, tapi sinyalnya diabaikan karena sudah terlalu sering muncul. Kami pikir itu drone mainan anak-anak Palestina, kata seorang operator radar. Sayangnya, mainan itu membawa neraka. Pemerintah Israel langsung memberlakukan darurat militer nasional, memblokir media independen, dan memerintahkan penyelidikan internal. Tapi rakyat tak puas. Mereka turun ke jalan. Tel Aviv dan Haifa dipenuhi ribuan orang. Poster-poster menyindir pemerintah. Kami kirim nyawa, mereka kirim PowerPoint. Pasukan cadangan dan elit mulai mundur. Ada yang mengaku alasan mental.
Tapi lebih banyak yang bilang satu hal, mereka tak percaya lagi pada komando pusat. Seorang mantan tentara elit yang kini buka bisnis sablon kaos berkata, "Saya daftar tentara buat bela negara, bukan buat jadi pion di rapat-rapat mati gaya." Panglima pengganti, Mayor Jenderal Itamar Regev, muncul dalam konferensi pers. Tapi saat ditanya, "Di mana lokasi rapat berikutnya?" ia menjawab datar, "Kami belum tahu tempat yang benar-benar aman dari Tuhan dan tetangga." Ironis, ketika rudal sudah menghantam, Israel baru membahas keamanan digital. Beberapa sistem militer diketahui masih memakai perangkat lunak dari tahun 2008. Passwordnya belum diganti sejak panglima sebelumnya. Tak heran kalau Iran bisa login tanpa OTP. Moral pasukan anjlok. Beberapa menolak menjalankan misi tanpa jaminan keamanan informasi. Disuruh perang, tapi atasan sendiri mati gara-gara lupa password firewall. "Kami bukan anti patriot, kami cuma anti konyol," ujar seorang tentara yang kini bikin podcast satir. Dunia menyaksikan, tapi tak semuanya menangis. Sejumlah negara barat menyampaikan belasungkawa, tapi tanpa antusiasme. Amerika Serikat, sekutu terdekat, hanya menyerukan penahanan diri dan evaluasi mendalam. Seorang komentator forum militer menyindir, "Kalau Amerika udah nyuruh sabar dan minum air putih berarti ini bukan pukulan, ini jatuhan bebas." Di balik layar, suasana lebih panas. Dokumen bocoran dari Pentagon menyebut kepercayaan pada Israel sebagai mitra utama Timur Tengah mulai retak. "Kami kasih mereka sistem canggih, tapi kalau dipakai buat nonton YouTube dan lupa di-charge, ya percuma," ujar seorang pejabat Al-Salam dalam pertemuan tertutup. Uni Eropa ikut angkat suara. Mereka mulai mengaitkan kelanjutan kerja sama militer dengan reformasi keamanan Israel. The Guardian menulis, "Ini seperti mau pinjam uang ke bank, padahal kantor barusan bangkrut karena lupa bayar listrik." Di Timur Tengah, suasana lebih sunyi dan justru lebih berisik. Turki menyebut kejadian ini sebagai contoh sempurna bagaimana keangkuhan bisa meledak di atap ruang rapat. Iran sementara itu tidak mengakui serangan secara eksplisit, tapi media nasional mereka menyiarkan dokumenter berjudul Hari Rudal Suci, lengkap dengan animasi, peta serangan, dan klip para jenderal IDF tertawa sebelum dihantam rudal. Seorang komentator Al Jazeera menutup dengan pedas, "Kalau propaganda Iran bisa pakai footage musuh, maka yang kalah bukan cuma gedung, tapi juga kontrol narasi." Beberapa negara Arab yang sebelumnya menormalisasi hubungan dengan Israel mulai tarik diri. WA membatalkan konferensi keamanan bersama. Yordania memanggil duta besar. Seorang diplomat berkata, "Kalau negara yang ngajak kerjasama aja nggak bisa jaga komandannya sendiri, ya kami mending jaga diri dulu." Kepercayaan pada teknologi militer Israel, yang dulu dielu-elukan sebagai Silicon Valley-nya perang, mulai runtuh. Investor menarik diri. Media barat menyindir. Siang jual AI canggih anti rudal. Malam rudalnya nyelonong kayak kurir COD. Israel kini berdiri di tepi jurang sejarah baru. Tanpa panglima, tanpa kepercayaan, tanpa legitimasi penuh dari sekutu. Yang tersisa hanyalah negara dengan jargon kekuatan, tapi sistemnya sudah lama keropos. Dan malam itu, kenyataan memaksa semuanya terbuka. Investigasi mengungkap, lokasi rapat darurat bisa diakses lewat sistem internal yang belum diupdate sejak Obama masih menjabat. Firewall, tipis. Enkripsi, cuman di brosur. Beberapa perangkat masih pakai password, Udalaras 34. Tak butuh perang besar untuk menjatuhkan raksasa. Cukup satu rudal dan satu USB drive. Pemerintah membentuk Komisi Rekonstruksi Militer Nasional. Tapi rakyat sudah muak. Sebelum bangun ulang, pastikan dulu kalian bisa bedain rudal dan balon ulang tahun. Sindir seorang aktivis di TV nasional.
karena kemarin yang satu jatuh ke kepala jenderal, yang satu ke pesta anak kecil. Militer di bawah, pasrah. Elit di atas, saling lempar map rapat. Beberapa jenderal bahkan menolak tanda tangan operasi balasan karena surat perintahnya belum di-approve. Gimana mau nyerang kalau dokumennya aja masih nunggu tanda tangan orang yang udah tewas? Bocor seorang perwira. Dan di tengah semua itu, publik sadar, musuh kali ini bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari ruang-ruang rapat, server tua, keputusan egois, dan sistem yang tidak mau berubah, sampai akhirnya dihancurkan paksa oleh kenyataan. Dan dari reruntuhan ruang komando yang pernah megah itu, satu pelajaran membara dalam debu. Kalau pemimpinmu tak bisa bedakan bunker dan panggung, jangan heran kalau rapat berubah jadi pemakaman massal.